Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih semuanya. Shalom. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Haleluya. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah yang kedua di Giat Pancur Batu kilometer 14,5. Kami percaya kasih Tuhan memenuhkan kita, memenuhkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawaban. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami. Katakan Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Katakan, ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Shalom, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk doa pembukaan. Haleluya Tuhan Allah Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, buat kasih karunia, anugerah dan rahmat kebajikan-Mu yang Tuhan telah mempersatukan kami di tempat ini Tuhan, untuk kembali boleh beribadah kepadamu, mematuhi firman-Mu. Sebab firman-Mu berkata kepada kami Tuhan, latihlah dirimu untuk beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang ini, baik untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kami pada saat pagi hari ini beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersehati kepadamu Tuhan, demi kasih setia, demi kasih karunia, anugerah dan rahmat kebajikan kemurahan-Mu. Pada hari ini Engkau genapi Tuhan, Engkau tepati, Engkau teguhkan segala janji kuasa berkat kebenaran firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu ini. Nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan, kegenapan firman-Mu dalam segala kehidupan kami Tuhan, sehingga nama-Mu benar-benar dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Yang sakit disembuhkan pada hari ini, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilegakan Tuhan, dan yang miskin diperkaya, dan segala kami diberkati. Dan setelah selesai ibadah ini Tuhan, kami tidak akan sama lagi dengan sekarang ini, tapi kami semuanya diperbaharui, semuanya diberkati, disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan Amin. Silakan dulu. Terima kasih buat Bapak Silain, Tuhan berkati. Haleluya. Semuanya sudah bersiap untuk memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, Dia Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Lagi katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan
Dia luar biasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekarang katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Namanya adalah nama yang ajaib. Tidak ada nama yang menandingi namanya. Dia raja di atas segala raja. Amin. Dia luar biasa. Dan dia memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya diberikan kuasa, angkat tangan saudara. Haleluya. Kita menyanyikan Ku diberi kuasa. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, dibawakan. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau melisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, dibawakan. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Jika Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan jika Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeay. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau melisah hidupku. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau melisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang mau mendapat berkat katakan saya. Yang percaya Yesus yang menyembuhkan katakan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan. Inilah tahun pembebasan. Saudara yang sakit percaya sembuh. Saudara yang terikat percaya bebas. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan.
Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang mari melompat. Lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara dengar sangkakala. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan. Mari katakan hari ini pembebasannya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. 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 Biarlah yang lemah berkata kuat. Biarlah yang miskin berkata kaya. Yang sakit berkata sembuh. Karena ada mujizat Tuhan dalam hidup kami. Mujizat menyata bagi setiap kami yang percaya di tempat ini. Mujizat menyata bagi setiap kami yang rindu kepada Tuhan di saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
Sekali katakan dengan iman, mari angkat tangan saudara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Akan ada kekuatan dalam Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat, katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau ajaib. Engkau sanggup menolong hidup kami. Engkau penyembuh kami. Engkau pembebas kami. Kami bersyukur besar anugerah kasih-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah bersama Tuhan. Ajaib Engkau besar karya-Mu. Ya Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau besar, Engkau luar biasa. Yesus Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Raja mulia. Kami basuhkan nama-Mu. Oh, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pujian hormat bagi-Mu. Engkau ajaib. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Jadi dalam hidup kami, Engkau penyembuh, pembebas kami, penolong hidup kami. Haleluya. Kami rasakan lawatan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu mengalir memenuhkan kami, mengalir memenuhi hidup kami. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, jikalau ada saudara yang sakit apapun itu, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Jikalau itu ada masalah dalam hidup keluarga saudara, hidup pribadi saudara, percaya mujizat Tuhan itu nyata. Pada saat memuji menyembah Tuhan, hadiratnya melimpah. Pada saat saudara memuji menyembah Tuhan, kuasanya bekerja. Dia bekerja di alam roh. Kuasanya tidak tertandingi. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Keluarkan suara saudara. Nyatakan segala isi hati saudara kepada Tuhan.
dia ada di sini. Mari angkat suara saudara, sembah Tuhan. Oh, kami sembah Engkau ajaib, Engkau berkuasa, pulihkan setiap keadaan kami. Yesus sanggup menolong setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan ajaib bagi kami. Yesus Raja segala raja, kami agungkan nama-Mu, kami mazmurkan Engkau Tuhan. Berkuasalah di dalam hidup kami. Ini kami datang padamu, kami buka hati kami Tuhan. Penuhkan kami dengan kasih-Mu, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Oh, kami penuhkan Engkau. Yesus hadir, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Engkau besar, Tuhan berperang bagi kami. Segala musuh-musuh kami tunduk di hadapan kami, karena Yesus Tuhan ada di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Kami percaya Engkau besar, lebih dari segalanya. Kuasa-Mu Tuhan, oh syukur, kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku sekali lagi ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah rela Tuhan menanggung segala penyakit kami dalam tubuh-Mu di kayu salib, dan memikul semua kelemahan kami Tuhan. Karena Engkaulah tabib penyembuh kami, yang Engkaulah Yahova Rafa bagi kami Tuhan. Tuhan, dan Engkau sudah berbilur-bilur, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasalah kasih-Mu, sungguh luar biasalah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan, oh lakukanlah seperti apa yang Kau mau. Biarlah setiap yang sakit Engkau sembuh, setiap yang terikat Engkau bebaskan, setiap yang tertawan Engkau lepaskan Tuhan, dan yang berdosa Engkau ampuni Tuhan. Tuhan, dan semuanya kami pulang dari tempat ini, sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kemampuan, kesanggupan Tuhan baginya, untuk mengatasi setiap persoalan pergumulan dalam hidupnya Tuhan, sehingga dia keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Engkau Allah yang peduli. Engkau Allahku yang maha tahu. Dan Engkaulah jawaban dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Engkau sudah menikmati pujian dan penyembahan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami diubahkan, dibaharui lewat kebenaran-Mu Tuhan. Dan hidup kami memuliakan Tuhan. Rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Saya mau tanya, adakah keluarga Mama Elda datang di tempat ini? Yang dari Nia Selatan? Ada ya? Oke, puji Tuhan. Ya, saudaraku, ada Mama Gilbert? Oke, nah sekarang saya mau undang keluarga Bapak Elda dan Mama Elda maju ke depan. Mari, sebentar. Ini jauh-jauh datang dari Teluk Dalam untuk mengunjungi kita di sini. Saya mau bersaksi bagaimana perbuatan Tuhan atas mereka. Silakan Bapak Ibu, ya. Bagaimana firman Tuhan hari Minggu yang lalu, Yesuslah penyembuhku, dan itu jadi. Bapak Ibu, saya saja yang mengucapkannya atau Bapak yang bersaksi? Oke, Bapak? Oke, nah Bapak ini datang sekitar 8 tahun yang lalu datang ke Medan naik pesawat dari Gunung Stoli untuk operasi karena di kepalanya ada pendarahan. Akibat dari dia lagi gendong anaknya yang paling kecil waktu itu, dia berdiri, anaknya yang paling besar nyapu dan menggeser kursinya. Dan dia duduk kembali, dikiranya masih ada kursi di situ dan dia terjerembab dan kepalanya terbentur ke lantai. Dan itu mengakibatkan suatu pendarahan dan sudah scan dan harus operasi. Dia duduk pun tidak sanggup, ya asal dia duduk langsung pening, dikasih makanan langsung muntah. Tetapi beliau ada di tempat biasa kami komsel, ya datang berkunjung karena itu lainnya, ya kami dayani, kami doakan dan dia tidak jadi operasi. Dan sampai sekarang ini tidak ada keluhan tentang itu. Dia bisa makan apa saja bisa dimakan dan tidak muntah. Tapi apa yang diperbuatnya? Dia dengar firman Tuhan. Kami sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia amenkan. Ya, dan kami berkata lewat firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus Bapak sembuh. Dia berkata, apa itu bilur-bilur Pak? Kami terangkan bilur-bilur itu adalah luka-luka yang dialami oleh Yesus di punggungnya. Dan oleh luka-luka itu Bapak sembuh. Yang penting Bapak percaya, sehat. Dan Tuhan pasti menyembuhkan. Puji Tuhan, dia percaya, dia sembuh, dia ikut terus ibadah ya di Medan. Dia bertumbuh terus dalam Tuhan. Dan sesudah beberapa bulan, hampir 2 bulan dia di Medan dengan istrinya, bahkan ya anak mereka lahir di Medan. Ya, saudaraku, karena ibu ini dari Nias dalam keadaan hamil tua, ya tunggu beberapa minggu kemudian melahirkan di Medan. Dan puji Tuhan sampai sekarang sembuh. Amin. Karena Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena beliau wisuda anaknya di Medan. Ya, dia datang mengunjungi kami. Mengunjungi kita semuanya. Karena kasih Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau liburan ke ke Teluk Dalam, boleh singgah di rumah beliau. Amin. Karena di sana pantainya indah. Ikannya juga manis-manis. Amin. Ya, kumpulkan uang saudara, kita bisa rame-rame ke sana. Dan sudah ada kapal dari Sibolga langsung ke Teluk Dalam. Bisa naik mobil, ya, mobilnya dimasukkan ke kapal. Oke, puji Tuhan, mari kita sebentar dengarkan sepatah 2 kata dari Bapak ini. Haleluya, saudara Bapak Ibu. Haleluya. Oke, semangat, puji Tuhan.
sesuatu yang bisa kami juga memperkenalkan diri kami, bahwa dari ini yang tadi udah diucapkan juga tadi Pak Gembala kita, bahwa cerita tentang untuk mujizat Tuhan, bahwa tiada berhenti, tiada istilahnya berkesudahan, bahwa memang benar-benar pada saat itu juga kami sudah mengalami adalah mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa itu bukan kece-kece dan itu bukan abal-abal itu. Memang itu benar apa yang dia terangkan atau dicantumkan dalam firman Tuhan itu, tidak ada kurang dan tidak ada lebih, itu akan terlaksana bagi orang-orang yang percaya. Saudara Bapak Ibu, sudah diperkenalkan sebagian tadi Bapak oleh Pak Gembala, bahwa pada saat itu kami masih belum lahir baru. Kami dari agama Kristen Katolik. Tetapi pada saat itu juga, inilah ceritanya tadi awalnya, kami mengalami penderitaan penyakit, ya ibaratnya mungkin udah saatnya saya adalah dipanggil Tuhan menjadi lahir baru. Karena selama ini hampa. Hampanya begini, kita hanya namanya Kristen, tetapi belum dalam bagaimana sebenarnya mujizat Tuhan, bagaimana sebenarnya kuasa Tuhan. Hanya ikut-ikut saja. Pada saat itu ditanyakan oleh Bapak ini, waktu saya sampai ke Medan, kamu sebenarnya percaya sama Tuhan? Aku bilang, ya percaya Pak. Kalau saya Pak, ini boleh kita katakan sebagai pengurus gereja juga di sana. Saya selalu juga memimpin sektor. Tapi pada saat itu, istilahnya kami menguasai untuk juga berdoa. Tapi berdoanya gimana? Lalu dia berkata, Bapak ini, kan ada yang tertulis di dalam buku Alkitab itu, bahwa tanda-tanda orang percaya, mereka adalah berkuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarpun kamu selama ini mengatakan bahwa kamu ini adalah si Kristen atau pengikut Yesus, tetapi itu hanya berupa KTP. Ya, karena kita namanya Kristen itu ya nama saja. Tapi yang hasilnya yang kita lihat, ya, kalau kita mengatakan Yesus itu ada Yesus. Tetapi gimana ceritanya Yesus itu? Dia seketika dia menjelaskan kepada saya bahwa saya ini memang membutuhkan adalah pertolongan. Apa perkataan saya pada saat itu? Asalkan saya sembuh Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya mau memuji Engkau dan saya mau melakukan adalah firman-Mu. Itulah komitmen saya pada saat itu, karena sudah sekeliling saya di Nias itu udah berbulan-bulan. Ada beberapa dokter yang saya lewati dan saya lalui, bahkan tidak ada reaksinya. Sampai dibilang keluarga yang ada di Medan ini, keluarga Ama Iran yang ada di Padebulan pada saat itu, pada pasar 1 ya, Harmonika. Katanya udah ke Medan aja, ada di sini hamba-hamba Tuhan. Lalu aku bilang, apa bedanya di sini di Nias? Di Nias dengan di Medan itu. Tahu-taunya nggak tahu bagaimana maksud Tuhan itu. Ya. Setelah saya terakhir itu berobat di Gunung Sitoli, Bapak Ibu Saudara, ya, ada seminggu di situ. Ya, tapi bukan lagi menikah dia, tapi makin apa namanya itu menderita, makin bertambah, makin kurang kuat itu, lemah, kurang makan, cemas, pucat. Ya, jadi sehingga penyakit saya itu, Saudara, asalkan saya berdiri, asalkan saya jangan duduk berdiri, duduk aja untuk ini. Di situ dia ada gejala istilahnya berupa kapak. Kapak ada 3 itu yang bermain di atas kepala saya ini. Jadi akibatnya diiringi dengan adalah darah keluar di mata saya ini 2. Tapi bukan darah itu mengalir dia. Tapi dia istilahnya aturannya mata kita yang putih itu dia menjadikan merah. Dan lama-lama tebal dia. Dan sehingga kayaknya sepertinya saya rasakan itu ratusan kilo beratnya itu. Ya, tetapi itu yang membuat saya lemah, itu yang membuat saya jatuh, Saudara. Saya nggak bisa kuat, apalagi kalau berdiri, Saudara. Nggak bisa, Saudara. Jadi sehingga saat itu dirujuk saya ke ujungnya di Medan, ya, dirujuk ke Medan, mau lewat pesawat, ditolak saya pihak orang bandaran. Kata mereka,
Bapak ini nggak bisa untuk diizinkan untuk masuk ke pesawat. Karena itu kita lihat secara langsung, Bapak itu udah baring di lantai. Mana bisa, nanti risiko besar itu. Lalu berkata dalam hatiku saudara, kalau saya Tuhan tidak diizinkan ini, kalau saya kembali ke Nias ini pasti saya ini jadi mati. Jadi isi tanah aku bilang. Jadi kalau misalnya Tuhan untuk istilahnya peduli dengan saya ini, saya berjanji Tuhan, saya mau mengikut Engkau dan saya mau lakukan yang baik, saya melakukan firman-Mu. Itu dalam hatiku. Apa yang terjadi saudara Bapak Ibu ya pada saat itu? Tiba-tiba pihak bandara ini dipersilakan. Saya berdiri itu dengan menahan sakitnya. Supaya mereka itu melihat saya bahwa Bapak ini memang gak sakit. Lalu saya bohong dalam itu pengakuan saya itu. Saya ini kan gak sakit. Kenapa enggak diizinkan saya? Saya ini gak sakit. Coba lihat saya ini, kan berdiri saya. Padahal nggak tahu di dalam tubuh saya ini bahwa mereka berperang. Jadi itulah kuasa Tuhan langsung berkoneksi. Mereka izinkan untuk menuju ke ke pesawat. Masuk kami dengan pelan-pelan. Ada yang mengiringi saya, namanya orang sakit tidak ada lagi kekuatan, apalagi berdiri begitu. Jadi saya enggak saudara, cerita demi cerita udah sampailah di Medan. Langsung dibawa saya ke rumah sakit rumah sakit Herna ya. Rumah sakit Herna di scan. Di scan di situ udah keluarlah hasil scan itu. Hasil scan itu lalu dibawa ke dokter spesialis. Lalu spesialis untuk memvonis. Katanya tidak ada jalan untuk menyembuhkan engkau selain harus dioperasi. Karena penyakit kamu ini pastinya yang ada di sini yang terbukti adalah darah beku di antara otak dengan syaraf. Itulah makanya ada penyumbatan darah. Jadi itulah saudara yang sudah dikatakan oleh Pak Dokter itu katanya harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi pasti kamu ini mati. Jadi saya benar-benar memang saat itu gawat apalah saya ini. Tidak apa-apa asalkan memang saya sembuh. Lalu kami mempertanyakan biayanya 40 juta saat itu. Jadi keadaan kami tidak ada persiapan saudara. Biarpun ada keluarga di sini belum tentu ada uang mereka. Lalu mereka menjelaskan kepada kami. Biaya Anda ini untuk operasi aja, beda aja. Hanya 40 juta belum ada obat-obat yang lain. Hanya 40 juta itu hanya khusus untuk bedah. Ya. Di bedah itu dipecahkan kepala saya itu lalu disedot di mana darahnya itu yang beku itu. Itulah tujuan itu. Jadi satu ketika kami sudah menerima adalah syarat dari mereka pihak rumah sakit, lalu bertanya-tanya kami dalam keluarga ini, kami berusaha untuk mengumpulkan uang yang 40 juta dan tidak ada yang menolong. Hanya ada sebuah kalung emas. Adekku itu mamanya si Irani ada di sini dia. Ya. Dia jual demi saya. Hanya 10 juta, saudara, Bapak, Ibu. Tetapi 10 juta itu belum sampai ke 40 juta. Akhirnya enggak jadi Bapak, Ibu, dioperasi karena enggak ada uang. Ya, jadi akhirnya tidak lama kemudian satu hari datanglah Bapak yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Ya, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan tak usah takut. Ya, ada yang lebih dari dokter. Adalah Yesus. Bahwa Yesus itu tanpa uang, tanpa operasi, ya asalkan Yesus itu ya datang pasti semua tuntas. Itulah saudara yang disaksikan, yang saya saksikan di hadapan Bapak Ibu bahwa itu memang benar-benar kami berheran-heran pada saat itu. Dia katakan kepada saya, oke, kita harus berdoa dan kita percaya, jangan bimbang ya, jangan sedikit bimbang. Harus imankan, percaya, akui, ya, ungkapkan dengan mulutmu dan didukung oleh hatimu, maka firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan ini, maka itu akan terjadi. Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu, maka itu secara langsung akan terlaksana, akan terjadi, mujizat terjadi pada saat itu. Seketika siap berdoa dan diajarinya saya sebelumnya siap berdoa itu katanya, oleh bilur-bilur Yesus. Katakan ya, oleh bilur-bilur Yesus. Karena darah bilur-bilur itu adalah darahnya pada saat itu waktu disiksa dia, dipukul dia. Ya, jadi itulah yang adalah menyembuhkan kita. Biarpun banyak
banyak tambahan pada saat itu, tetapi intinya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang sempurna lebih dari dokter dan lebih dari siapapun. Ya, itulah intinya bahwa kita itu adalah punya iman, maka itu akan terjadi kepada kita apapun sebagaimanapun firman Tuhan itu, tak usah kita ragu, bahkan itu akan kita terima. Haleluya. Sekian dan terima kasih yang bisa saya saksikan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga ini. Biar menjadi saksi di Teluk Dalam. Biar semua keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga anak-anaknya semuanya di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikehendaki Tuhan, direncanakan Tuhan bagi keluarga ini jadi atas mereka. Bahkan ekonomi mereka juga dipulihkan Tuhan, usaha mereka juga dipulihkan Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Bapa. Buat anakmu yang sudah datang mengunjungi kami ke tempat ini. Karena kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami. Secara jarak kami berjauhan. Secara ras juga kami berbeda. Tetapi kami satu di dalam Kristus. Engkau Yesus yang sudah menolong dia, yang sudah memberkatinya, yang sudah menyembuhkannya. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau terus melindungi dia, menjaga dia, memberkatinya Tuhan. Memimpinkan hidupnya Tuhan. Setiap hari menghidupi kebenaran firman-Mu. Setiap hari melakukan kehendak-Mu dalam hidupnya. Berkati dia Tuhan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati Elda Tuhan, berkati adik-adiknya Tuhan. Ricardo juga Engkau berkati Bapa. Semuanya dalam pemeliharaan tangan-Mu. Bahkan semuanya masalah pergumulan hidupnya. Tuhan penolong bagi dia. Tuhan yang memberikan jalan keluar kepadanya. Sehingga dia dapat mengatasi semua masalah persoalan yang datang menghampiri kehidupannya Tuhan. Dan dia keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Kalaupun kami tidak berjumpa dengannya, kami mendengar Tuhan, karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Menuntun dia, memimpin dia, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Tuhan rencananya besok akan pulang kembali ke Teluk Dalam Tuhan. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam-Mu. Malaikat berkawal sekeliling mereka. Perjalanan darat, laut Tuhan. Semuanya dilindungi Tuhan. Dijagai Tuhan. Tidak ada celaka, tidak ada maut dapat menjauh mereka. Di dalam nama Yesus, darah Yesus membentengi mereka. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan Pak, Bu, Tuhan berkati. Ya. Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan hari Minggu yang lalu masih ingat? Dan ini bukti bahwa Yesus kita hidup. Yesus kita dahsyat. Ya, kami juga percaya saudara yang ada di sini juga banyak mengalami hal-hal yang ajaib. Karena Tuhan kita hidup. Dia punya telinga mendengar, dia punya mata melihat. Amin. Dia mendengarkan saudara dan dia melihat saudara. Nah, minggu yang lalu kita melihat bagaimana Yesus adalah penyembuhku. Mengapa ada sakit? Karena dosa. Sejak dosa, jadi pada manusia karena manusia melanggar hukum Allah, penyakit ada. Mari lihat sebentar dalam Kejadian 3 ayat 16. Ya, dan ini perkataan sakit pertama kali tertulis dalam Alkitab. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-16. Dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Ini akibat dosa. Dan itu terus menerus. Kalau tidak bertobat. Nah Bapak Ibu. Yang kedua, kadang-kadang setan iblis juga bisa membuat penyakit langsung kepada orang-orang. Tetapi tidak selalu, kadang-kadang.
Beberapa contoh sudah kita ada lihat ya pada minggu yang lalu, yaitu perempuan yang bongkok yang datang kepada Yesus. Yesus berkata, setan iblis yang membuat bongkok pergi dan sembuh. Orang bisu yang datang kepada Yesus, bisu dan tuli, Yesus berkata dirasu oleh iblis, pergi sembuh. Dan sembuh, bisa berbicara, bisa mendengar. Bapak Ibu, kalau dokter berkata atau saudara sudah berobat ke sana kemari dan dokter berkata tidak ada penyakitmu, mari usir setan yang membuat penyakit. Amin. Bahkan tadi Bapak, ya, Latura ini sudah menyaksikan bagaimana sudah scan dan terbukti ada darah menggumpal di antara otak dan saraf. Dan itu membuat tubuhnya tidak normal. Tetapi oleh kuasa Tuhan, maaf Bapak Ibu, bukan saya, bukan saudara, tetapi kuasa Tuhan. Amin. Tuhan yang menyembuhkan, ya, Tuhan yang melakukan mujizatnya dalam hidup kita, karena Dialah tabib penyembuh kita. Amin. Dan juga kenapa sakit? Melanggar norma-norma kesehatan. Jangan saudara sibuk usir setan, setan kolesterol pergi. Tapi makan BPK 1 kilo sekali makan. Jangan sibuk urus, pergi darah tinggi pergi. Gula pergi. Makan sekenyang-kenyangnya, langsung tidur. Saudaraku, capek pankreas saudara bekerja. Jaga ya kesehatan saudara. Makan secukupnya, semua boleh dimakan, tapi secukupnya. Hari Minggu semalam pada ibadah kedua, Ibu Gembala Sidang berkata, jangan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan darah, karena di dalam darah itu nyawa binatang tersebut. Kalau ada masih bertobat. Amin. Yang keempat, ya ada faktor penuaan. Paulus berkata, ya, tubuh badanianya semakin merosot. Walau tubuh rohanianya semakin meningkat. Tetapi ada kemerosotan. Kita bersyukur lewat ya apa yang dituliskan Musa itu 120 tahun masih bisa mendaki gunung. Wow, ini tuh luar biasa. Kalau seandainya kita sama-sama suatu hari liburan kita daki gunung Sibaya, masih sanggup nggak kita? Atau mungkin di tengah jalan udah pulang. Tetapi Musa 120 tahun, kenapa? Karena 120 tahun matanya tidak rabun. Tetapi kalaupun ada kemerosotan, jangan saudara, ya saudaraku, putus asa. Mari mohon kekuatan daripada Tuhan. Bisakah sembuh? Bisa. Bisakah pulih? Bisa. Bahkan Kaleb berkata, kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Dia berkata, sedangkan usianya pada saat itu sudah 80 tahun. Mari Bapak Ibu, kita sadar Yesus adalah penyembuh kita. Amin. Matius 8 ayat 17 berkata, ya dikutip dalam nubuatan daripada Yesaya. Yesaya 53 dikatakan, Tuhan Yesus memikul segala penyakit kita. Amin. Sehingga apapun sakit penyakit Bapak Ibu saat ini yang ada di sini dan juga yang ada di rumah yang ikut ibadah secara live streaming dari tempat ini, percaya Yesus sudah memikul kelemahanmu dan menanggung segala penyakitmu. Amin. Dan topik firman Tuhan juga pada hari ini, ya ini suatu pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Maukah Bapak Ibu sembuh? Maukah Bapak Ibu yang ada di rumah sembuh? Kenapa ini jadi suatu pertanyaan? Dan ini Yesus sendiri yang mengucapkannya. Dalam
Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 8 ayat saja. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, kita mulai. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-6, dari apa yang baru kita baca, Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan pertanyaan ini masih relevan sampai saat ini. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan mengapa Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada orang sakit ini? Banyak orang berkata ini sakitnya lumpuh. Tetapi di Alkitab dalam Injil Yohanes ini tidak dijelaskan dia sakit apa. Tetapi dia sakit. Dia sudah lama di situ sakit 38 tahun lamanya. Saya percaya di sini tidak ada yang sakit 38 tahun. Jangankan 38 tahun, 3,8 jam saja saudara sakit sudah menderita rasanya. Tetapi ini 38 tahun dia sakit. Tetapi hal yang luar biasa, walaupun dia sudah lama sakit, dia tidak putus asa. Ini suatu pembelajaran bagi kita. Lama pun penderitaan yang Bapak Ibu alami, sepertinya tidak ada jawaban, jangan putus asa. Si sakit ini 38 tahun sakit, dia tidak putus asa. Dia masih punya pengharapan, aku mau sembuh. Kenapa? Karena terbukti dia tahu di kolam Betesda, kalau dia goncang, siapa yang pertama turun, dia sembuh. Dan dia ada di pinggir sajalah. Ayo rindu untuk perubahan dalam hidup saudara, amin. Jangan terima begitu saja keadaan dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah berjanji, dia sudah memikul segala kelemahan kita dan segala penyakit kita. Dan orang yang sakit ini, dia mau berubah hidupnya. Dan sudah lama dia ada di pinggir kolam Betesda itu. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 tahun. Secara tepatnya tidak dituliskan, tetapi Alkitab menuliskan dia sudah ada lama di pinggiran kolam Betesda itu. Yohanes, penulis Injil Yohanes ini tidak menerangkannya berapa lama. Bapak Ibu, kalau kita rindu berubah hidup kita, Tuhan tahu apa enggak? Kalau kita rindu sembuh atas semua dari penderitaan yang kita alami, ini bukan hanya penderitaan badani saja seperti orang yang di kolam ini. Apapun penderitaan saudara, apapun yang saudara alami, saudara ingin berubah dari keadaan itu, Tuhan tahu apa enggak? Manusia mungkin tidak peduli lagi. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini, dikala bergoncang kolam itu, tidak ada yang menolong dia, tidak ada keluarganya, kerabatnya yang membantu dia untuk masuk ke kolam itu. Dan itu bisa kita pahami.
Jangankan mengurus 38 tahun orang sakit. 1 bulan saja saudara mengurus orang sakit. Saudara sudah bosan. Ini 38 tahun. Gak ada lagi keluarganya yang peduli dengan dia. Kerabatnya pun udah menjauh. Mungkin karena 38 tahun itu dia sakit. Dia pun udah jatuh miskin. Tidak sanggup lagi membayar orang untuk menolong dia masuk ke kolam itu. Tapi kabar baiknya. Kerinduannya Tuhan tahu. Karena Alkitab jelas berkata. Ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu. Dari mana Yesus tahu? Ya, sebagian orang mengomentari ada mungkin orang yang bercerita tentang orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya dapat pengertian, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha tahu. Dia tahu keadaan setiap kita, ciptaannya. Amin. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa orang sakit ini rindu sembuh. Dan sudah lama dalam keadaannya itu. Makanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama, maukah Tuhan mau menolongmu? Maukah Tuhan mengubahmu? Maukah Tuhan mau memberkatimu? Maukah engkau dipakai Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa jadinya? Dia rindu sembuh. Tapi masih punya pola pikirnya. Karena ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dia tahu orang yang masuk ke kolam itu pasti sembuh. Makanya dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air itu mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau tanya pada Bapak Ibu lewat apa yang kita baca. Tahukah orang sakit itu bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Tuhan Yesus? Tidak. Dia belum percaya pada Yesus. Karena dalam kasus ini, inisiatif Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Dalam kasus-kasus yang lain dalam Alkitab, orang buta itu berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Mereka rindu. Dalam Alkitab ada 3 hal untuk mendapatkan kesembuhan. Orang yang sakit dia beriman, dia rindu untuk sembuh. Dia dengarkan firman Tuhan sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Sudah berulang-ulang didengarkannya tentang Yesus. Dan dia berseru. Dia berkata asalku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Dan dia bertindak, dia sembuh. Ada orang karena iman orang lain. Seperti orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang digotong kemana Yesus lagi khotbah. Karena iman 4 orang itu diturunkan tepat di depan Yesus. Dan mujizat jadi orang lumpuh itu sembuh. Dan ada suatu perwira yang punya hamba. Bukan hambanya yang sakit itu dibawanya kepada Tuhan Yesus. Supaya sembuh bukan karena iman daripada hambanya. Tetapi perwira itu yang punya hamba, dia datang pada Yesus. Tuhan tolonglah ada hambaku. Sakit di rumah. Oleh imannya hambanya sembuh. Bahkan Yesus tidak sempat meletakkan tangan pun atas hambanya. Sembuh. Dan ada orang yang memiliki karunia kesembuhan.
Nggak beriman pun orang itu. Dia letakkan tangannya, dia berdoa, sembuh. Tetapi hal ini pada zaman ini, pada situasi sekarang ini, suatu pertentangan. Banyak orang sembuh dalam pelayanan hamba Tuhan, dikatakan itu sihir. Dan itu juga dialami Tuhan Yesus. Karena nanti kita lanjutkan, kita baca ini. Orang-orang Yahudi berkata, oh dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Orang-orang yang tahu firman, mengatakan demikian. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mujizat masih terjadi. Amin. Kalaupun mungkin seperti apa yang dialami oleh orang sakit ini yang 38 tahun sakit ini. Tuhan Yesus yang punya inisiatif. Kenapa saya berkata dia belum percaya kepada Yesus? Mari kita lihat, bahkan dia tidak kenal siapa Yesus itu. Yohanes pasal yang kelima. Di perikop yang sama. Karena dikatakan dikala dia sesudah sembuh. Ditanya oleh orang-orang Yahudi. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Ayat 11, ayat 10 saya mulai baca. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu bisa sembuh, apalagi saudara yang percaya akan Yesus. Amin. Orang yang tidak pernah mendengarkan Yesus pun bisa sembuh, apalagi saudara yang sudah sering mendengarkan Yesus. Alami mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sini, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang yang sakit 38 tahun ini tidak kenal siapa Yesus itu. Tetapi Yesus Tuhan yang punya inisiatif karena dia rindu sembuh. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengeluh. Tapi dia rindu sembuh. Dan apa kata Yesus dalam ayat selanjutnya? Ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau sesuatu Tuhan suruh kepada saudara, ayo bertindaklah. Beranjaklah dari tempat tidurmu dan sembuhlah. Tapi masih meriang, masih batuk, masih pinggang. Apakah saudara bertindak dan langsung bangkit? Atau saudara berkata, masih menggigil Tuhan. Tetapi orang yang sakit 38 tahun ini, dia tidak berdalih lagi. Karena ketika dia dengar Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa dikatakannya? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apa dikatakan firman Tuhan? Mari percayai dan lakukan. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Apa kata firman Tuhan? Percayai, lakukan. Mujizat akan saudara alami. Sesudah saudara mengalami mujizat, apakah jalan tol? Tidak. Apakah semua berkata, hore, sudah sembuh 38 tahun sakit kau kan? Sembuh sudah ya? Oh mantap ya, siapa yang menyembuhkanmu? Bukan, orang Yahudi berkata, ini hari Sabat. Siapa yang menyembuhkan engkau? Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Banyak kali aturan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah orang yang sudah sembuh ini tinggal diam? Tidak.
Dia jawab, aku tidak kenal dia, tapi dia menyembuhkan aku. Dan sesudah dia sembuh, langsungkah dia langsung berpesta pora atau tidak lagi mencari Tuhan? Tidak. Ini yang luar biasa. Biar kita semua yang mengalami mujizat Tuhan, jangan untuk diri kita sendiri. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lihat, orang yang sembuh ini langsung pergi ke bait Allah. Di bait Allah ada hadirat Tuhan. Ada tabut di sana. Ada kehadiran Tuhan di sana. Dia cari Tuhan. Dia cari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia terus menjalin hubungannya dengan Tuhan. Walaupun dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Tapi dia cari Tuhan. Akhirnya apa? Yesus memperkenalkan dirinya kepadanya. Karena Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Mari Bapak Ibu, jangan sampai di mujizat saja. Bertumbuh terus dalam Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudaraku, kita melihat dari hal ini. Mujizat itu hanya menarik perhatian yang sakit 38 tahun ini. Supaya dia mencari Tuhan dan dia bertemu dengan Yesus. Ayo sesudah kita mengalami mujizat Tuhan, mari semakin intim, mari semakin manis hubungan kita dengan Kristus. Tadi pagi Bu Gembala berkata, jangan hanya mau mujizatnya saja. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari datang ke bait Allah. Mari cari Tuhan. Mari semakin intim, semakin mengenal Yesus. Dan biarkan hidup kita diubahkan. Dan sesudah bertambah mengenal Yesus, apa yang dilakukan oleh yang sakit 38 tahun ini? Dikatakan dalam ayat yang ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Mari beritakan perbuatan Yesus dalam hidup saudara. Kepada orang lain. Karena orang yang sakit ini adalah orang Yahudi. Dia bercerita kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi itu menentang dia. Jangan biarkan pengalaman mujizat itu hanya untuk saudara. Bagikan kepada orang lain. Karena banyak di luar sana butuh Yesus. Yang sudah menolong saudara. Butuh Yesus. Yang sudah menyembuhkan saudara. Butuh Yesus. Yang menjamin keselamatan jiwa saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berhenti di mujizat. Tapi mari bertambah mengenal intim dengan Tuhan. Dan mari memberitakan Yesus Tuhan. Mari memberitakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Sudah yakin karena keselamatan jiwa saudara. Jangan simpan. Mari beritakan. Ada satu contoh. Ya, di Alkitab. Orang semua sudah membuang dia bahkan di rantai di kuburan. Karena sering dia mengganggu yang lain. Kalau bisa dikatakan kerasukan setan dia. Tetapi Yesus membebaskan dia dari ikatan setan. Dia berkata, Tuhan aku mau ikut dengan engkau. Jangan, pergilah pulang ke kampungmu dan beritakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupmu. Dan dia patuh. Apa jadinya? Dia memenangkan satu
satu daerah namanya Dekapolis. Dekapolis itu dalam pengertian kita 10 kota. Karena dia beritakan apa yang telah diperbuat Yesus dalam hidupnya. Bapak Ibu, tidak kebetulan Bapak Ibu mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau pakai pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus itu untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Ada tantangannya, ada. Saya berkata tidak mulus jalan tol. Walaupun kadang jalan tol ada juga gelombangnya ya. Nah, kadang kita terkejut juga. Nah. Tetapi Tuhan berkata, mari kita beritakan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Karena orang sakit yang 38 tahun sakit ini sesudah dia bersaksi, dia masih mengalami tantangan. Dalam ayat yang ke-16 berkata, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bukan malah percaya, tetapi malah menganiaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah jangan berhenti memberitakan Injil. Karena hanya Injillah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia. Amin. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Jadi apa pengalaman kita dengan Tuhan, itu kita bagikan. Terus saudara bertumbuh, beritakan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami doakan terus, biar semuanya kita melakukannya sepanjang umur hidup kita. Amin. Bukan tujuan supaya gereja kita besar, tidak. Tujuannya sorga penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mau kemana dia beribadah, silahkan. Penting dia kenal Yesus. Dia yakin kalau dia mati tinggalkan dunia ini, dia ke sorga. Dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Karena bagaimana dia percaya kalau tidak ada yang memberitakannya. Kalau dia tidak pernah dengar tentang Yesus. Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita semuanya yang melakukannya. Amin. Ayo, mari. Sesudah kita mengalaminya, mari jangan tinggal diam. Nah, Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu saat ini, sakit penyakitkah? Atau mungkin persoalan yang udah menahun. Ketahuilah, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sebagaimana jawaban saudara, jadi bagi saudara. Amin. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita bernyanyi, saya mau ajak Bapak Ibu semua percaya pada Yesus. Adakah Bapak Ibu di sini yang baru pertama hadir yang belum yakin akan keselamatan jiwanya? Semua sudah yakin akan keselamatan jiwanya? Semua? Amin? Oke. Saya mau mengajak saudara kita berdoa bersama-sama, kita praktekkan firman Tuhan ini. Mari letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bukan saya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Kita semua orang percaya, kita letakkan bagian tubuh kita yang sakit. Maka pertolongan Tuhan jadi. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari penyanyi, pemain musik untuk maju ke depan. Ku percaya Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya percaya. Katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan yang mungkin manusia tidak mengerti, tetapi apa yang sudah kita dengarkan Tuhan tahu. Dia sanggup dan Dia mampu untuk menolong kita. Dan apapun penyakit saudara, Dia mau saudara sembuh. Letakkanlah tangan saudara bila di bagian tubuh saudara, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Mari berdoa, saudara orang-orang percaya, mujizat jadi atas saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, lagi katakan, Dia sanggup. Dia Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup menolong umat ini Bapa. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang berbeban Tuhan, Engkau tolong berikan jalan keluar Tuhan. Engkau menolong memampukan mereka keluar dari setiap pergumulan, masalah, persoalan hidup mereka Tuhan. Dan mereka keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bukan hanya menikmati perbuatan-Mu Tuhan, tetapi kami juga menikmati Engkau dan memberitakan karya-karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga lebih banyak orang datang dan percaya kepada-Mu Bapa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mujizat jadi, pertolongan jadi atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada waktu kita. Adakah saudara yang sakit perlu tumpangan doa? Atau saudara yang baru pertama hadir di tempat ini?